Welcome to our channel. Kalau di Inggris kita mengenal Ratu Elizabeth II yang cetar membahana, di Jerman kita akan dibawa kepada sosok Angela Merkel, pemimpin atau kanselir Federasi Jerman. Belakangan ini nama Merkel cukup mencuat di berbagai pemberitaan internasional, baik daring maupun luring, dikarenakan tanggapnya pemerintah Jerman menanggulangi penyebaran COVID-19. Banyak pihak menyebut kalau keberhasilan tersebut tidak lepas dari tangan dingin Angela Merkel. Siapa sebenarnya perempuan satu ini? Kita bincang sajalah ya. Simak ulasan ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kanselir wanita pertama. Kalian pastinya tidak asing dengan perempuan keren ini kan? Sebagai salah satu pemimpin wanita di dunia, Merkel bisa dibilang merupakan sosok yang sangat dikenal dunia bersama dengan para pemimpin wanita dari negara lainnya. Namun terlepas dari itu, banyak yang tidak tahu kalau pemimpin bernama asli Angela Dorothea Kästner ini merupakan kanselir wanita pertama dalam sejarah Jerman. Ya, dilansir The Federal Chancellor, Merkel tercatat dalam sejarah pemerintahan Jerman sebagai wanita pertama yang menduduki kursi kanselir sejak 22 November 2005 hingga sekarang. Diketahui, perempuan yang lahir di Hamburg 17 Juli 1954 ini terpilih sebagai kanselir Jerman setelah koalisi besar yang terdiri dari partainya, Christian Democratic Union atau CDU atau Persatuan Demokrat Kristen bersama Partai Demokrat Sosial Jerman atau SPD dan Persatuan Sosial Kristen atau CSU memenangkan pemilu federal tahun 2005. Sebelumnya, Merkel mencatatkan diri juga sebagai wanita pertama yang mampu duduk manis di kursi ketua partai sayap kanan terbesar Jerman, CDU, selama 18 tahun yang terhitung sejak tahun 2000 hingga tahun 2018. Nah, sebagai pemimpin terlama di benua biru, Merkel sudah dianggap sebagai pemimpin de facto Uni Eropa. Karier dalam politik. Nama Angela Merkel memang sangat populer di dunia internasional, bahkan menyamai beberapa penguasa monarki seperti Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris atau Ratu Margaret II dari Denmark. Ya, bisa dibilang sebagian besar rakyat Jerman sangat menghormatinya. Namun tahu tidak bagaimana sih perjalanan Merkel di dunia politik Jerman? Setelah mendapatkan gelar doktoralnya di bidang kimia fisik, Merkel memutuskan terjun ke dunia politik pasca revolusi tahun 1989. Dikabarkan ia sempat menjabat sebagai wakil juru bicara untuk kabinet Jerman Timur. Setelah reunifikasi atau penyatuan Jerman Barat dan Timur pada tahun 1990, Merkel terpilih sebagai anggota Bundestag, Parlemen Federal Jerman mewakili Saxon-Anhalt di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern. Ia kemudian diangkat sebagai Menteri Perempuan dan Pemuda pada tahun 1991 di bawah pemerintahan Kanselir Helmut Kohl. Pada tahun 1994, ia diangkat menjadi Menteri Lingkungan. Setelah Kohl kalah dalam pemilu 98, Merkel menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Christian Democratic Union atau CDU. Puncaknya pada tahun 2000, Merkel diangkat menjadi Ketua Partai CDU dan Kanselir 5 tahun berselang. Empat kali jadi pemimpin Jerman. Tahukah kalian, sebagai salah satu pemimpin terlama di Uni Eropa, sedikitnya ia sudah 4 kali terpilih sebagai kanselir Jerman. Merkel kali pertama menjadi kanselir negeri Panzer pada tahun 2005. 4 tahun berselang, ia kemudian terpilih kembali pada pemilu federal tahun 2009 setelah partainya CDU mendulang suara mayoritas sehingga dapat membentuk pemerintahan koalisi berkat bantuan Partai Demokrat Bebas atau FDP. Lalu pada pemilu yang berlangsung tahun 2013, Merkel memperoleh 41,5% suara dan membentuk koalisi besar kedua bersama Partai Demokrasi Sosial Jerman atau SPD. Terakhir pada pemilu tahun 2017, meski kabarnya ia tidak begitu diunggulkan, Partai Merkel CDU kembali memenangkan suara rakyat Jerman dengan meraih 32,8% suara. Sementara pesaingnya, Partai Demokrat Sosial atau SPD mendapatkan 20,4% dan oposan pemerintahan Merkel
Partai berhaluan populis sayap kanan Alternative for Deutschland AfD meraih 13% suara. Mantan ilmuwan. Banyak yang belum tahu, politisi terhebat ini dulunya dikenal sebagai seorang ilmuwan. Sebelum terjun ke dunia politik sekitar akhir tahun 1989, Merkel diketahui pernah bekerja dan belajar di Pusat Institut Kimia Fisik yang bernaung di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Jerman di pusat Berlin, Adlershof, sejak 1978 hingga tahun 1990. Hal itu dinilai cukup wajar lantaran sebelumnya Merkel memiliki rekam jejak pendidikan dalam bidang eksakta seperti fisika, kimia, hingga matematika. Ia tercatat pernah menjadi mahasiswa jurusan fisika di Universitas Karl Marx Leipzig pada 1973 hingga tahun 1978. Lalu pada tahun 1986, politisi yang identik dengan rambut pendek ini merengkuh gelar Dr. Reinhardt. Tidak heran pada sebagian besar pengambilan kebijakan Merkel seringkali menggunakan pendekatan secara ilmiah atau scientific. Bahkan yang terbaru seperti yang dilaporkan The Atlantic dalam artikelnya menyebut rahasia sukses Jerman menekan penyebaran COVID-19 di Eropa adalah karena pendekatan sains yang diambil oleh Merkel alih-alih pendekatan ekonomi dan politik. Berbagai penghargaan. Disebut-sebut Merkel dikenal sebagai pemimpin yang sukses membangun perekonomian Eropa. Bahkan negaranya, Jerman, jadi salah satu negara dengan ekonomi paling stabil di dunia. Menariknya, sepak terjang serta pengaruh Merkel tidak hanya terasa di negara Eropa saja, melainkan negara-negara lain, khususnya yang sedang dilanda perang sipil. Ya, Merkel memang sangatlah peduli terhadap para pengungsi atau pencari suaka, terutama yang ingin pindah ke Jerman. Dikutip dari Daily Sabah, kanselir Jerman ini menjanjikan dukungan bagi para pengungsi akibat perang sipil di Suriah. Seiring dengan itu, prestasi dan perannya dalam politik global pun membuatnya dianugerahi berbagai penghargaan. Salah satunya Forbes. Majalah Inggris tersebut tercatat 10 kali memberikan predikat kepada Merkel sebagai the most powerful woman in the world. Selain itu, Forbes juga sempat memasukkan nama Angela Merkel di posisi kedua, the most influential person in the world, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada tahun 2015, media terpopuler Amerika Serikat Time juga memasang wajah Merkel di cover majalah dan melabelinya dengan sebutan Leader of the Free World atau pemimpin dunia bebas. Free World adalah sebutan untuk negara-negara non-komunis. Takut pada anjing. Inilah fakta yang paling unik yang ada pada diri Merkel, takut kepada anjing. Ya, kabarnya fobia unik inilah yang kemudian membuat media makin tertarik dengan sosoknya. Oleh banyak pihak, wanita yang fasih berbahasa Rusia ini memang sudah dikenal sebagai sosok yang sangat takut dengan anjing. Banyak pihak sudah mengetahui fakta ini, baik itu rekan sesama politisi hingga para pemimpin negara di dunia. Bahkan kelemahan Merkel ini pernah digunakan Vladimir Putin sebagai taktik diplomasi saat ia bertemu kanselir Jerman itu pada tahun 2007 lalu. Kala itu, seperti dikutip dari Telegraph, Putin tiba-tiba menghadirkan anjing Labrador Retriever hitamnya di sela-sela pertemuannya dengan Merkel. Dari dokumentasi tersebut, Merkel nampak sangat tidak nyaman ketika anjing itu berkeliling santai di sekitarnya. Ketakutan Merkel dengan anjing berawal ketika ia diserang dan digigit oleh seekor anjing pada tahun 1995. Sukses menekan penyebaran COVID-19. Jerman seperti juga negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol, Italia, dan Prancis memiliki banyak kasus COVID-19. Berdasarkan laporan World Who Matters, Jerman tercatat sebagai negara ke-6 dengan kasus terbanyak, yaitu 167.007 orang per Rabu 6 Mei 2020, lebih tinggi dari Prancis dan Tiongkok. Namun tidak seperti negara lainnya yang terkena dampak besar dari virus, sejauh ini angka kematian Jerman dilaporkan jauh lebih rendah. Dari jumlah kasus yang telah dikonfirmasi, Jerman mencatat 6.993 kematian akibat virus atau hanya sekitar 1,93%. Akibatnya, Jerman dianggap terdepan dalam menangani pasien COVID-19.
Dilansir dari CNN, Direktur Institut Epidemiologi University Dietrich Rothenbecher mengatakan strategi pengujian Jerman jauh lebih luas dibanding negara lain, sehingga bisa menekan tingkat kematian. Selain itu, pendekatan pemerintah yang mengedepankan kajian-kajian ilmiah ketimbang ekonomi dan politik. Itulah beberapa fakta terkait Angela Merkel, Kanselir Jerman yang penting untuk diketahui. Bagaimana pendapatmu?